Ya. Emang lu punya kecenderungan suka menolong orang? Bukan suka sih, saya lebih ke panggilan jiwa. Oh iya. Lu tapi perasaan kayak naluri pengen bantu orang di situ? Selalu, jadi kayak aduh. Saya soalnya waktu casting pertama jadi penjahat. Yang bareng ini jadi penjahat? Iya, saya kan jadi Franz. Casting pertama saya jadi penjahat, tapi emang nggak bisa kita sembunyi naluri penolong itu. Udah ini? Udah. Kaget gue ya. Oke, sekarang kita wawancara sama Film Timur. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Ada Aufa, ada Yusuf, ada Jimmy. Yes. Aufa Asegaf, Yes. Yusuf Mansur. Mardika, aduh lucu lagi. Yusuf Mardika, ada satu lagi Jimmy Kobagau. Siap. Jimmy. Iya. Film ini kapan tayang nih? Tanggal 18 Desember sih. 18 Desember. Yes. Film Timur ini film apa ya? Drama action gitu, Cing. Drama Jadi, action? Yes. Bukannya setiap film pasti ada action gitu sih. Betul. Bener lagi. Drama fighting aja. Ah, oke. Drama sama fighting. Drama apa fighting? Iya. Iya. Cocok lagi. Jim, lu jangan ketawa aja. Ya, jawab dong. Oh, film Timur ini film apa menurut lo, Jim? Film Timur, dari Timur. Timur ini apa ya, Timur? Timur itu nama karakter sebenarnya. Oh, nama karakter. Iya, Dia seseorang. apa ya? Kenapa dia dijadiin nama judul filmnya? Nanti lebih lengkapnya nonton, tapi sedikit aja ya bocoran tipis nih, Pak. Ya, emang pasti, emang begitu. Sebentar, ini ada yang jadi Timur nggak? Nggak ada. Oke, terima kasih kita. Iya, Timur tuh diperanin sama Bang Iko langsung. Oh, sama Iko Uwais. Uwais. Karena ini adalah produksi dari Uwais Pictures. Uwais Picture. Yes. Jadi perdana Uwais Picture bikin film. Film, betul. Perdana juga Iko Uwais sebagai director. Betul. Yes, Ya. betul. Oke. Dan kita- Oke, lanjutkan Jim. Ya, saya Timur. izin lanjutkan ya. Iya, iya. Jadi ya film Timur seperti yang sudah dijelaskan tadi seperti Emang saya Enggak juga sih, paham. dia belum jelas. belum dijelaskan ya. Belum. Baru drama fighting. Ya, drama maksudnya itu bagian dari drama fighting. Oke. Yang ada kalau orang Timur bilang baku pukul. Baku pukul. Baku Ya. pukul dikit-dikit, tapi ada dramanya. Ah. Menceritakan tentang seorang 3 orang sahabat Oke. yang hidup dari kecil, walaupun mereka nih apa ya, bukan saudara sungguh, Bukan tapi- saudara. bukan saudara, tapi Oke. dianggap saudara. Oke. Karena hidup bersama, makan bersama Oke. dari kecil, tapi ketika besar mereka punya panggilan jiwa yang masing-masing ya. Oke. Dan itu dipertemukan dalam suatu misi itu dibalut dengan drama-drama. Jadi drama itu yang memperkuat film ini. Nanti Ova bisa lebih jelaskan lagi, lanjut lagi ya. Lo emang gak mau ngomong banyak. seperti yang- Efisiensi Bang. Wow. Iya. Yang melanjutkan yang Bilang Jimmy. dibilang oleh saudara Jimmy. Iya, saudara Jimmy. Memang betul. Film ini menceritakan tentang 3 orang sahabat dari kecil. Iya. Cuman seiring berjalannya waktu mereka punya jalan hidupnya sendiri-sendiri sih. Iya. Yang Timur punya jalan hidup sendiri, Sila yang diperankan oleh Jimmy sama Jimmy jadi Sila. Sila. Bukan Oke. bukan barat ya, Izin. Timur, saya bukan barat. Jimmy jadi Sila sama saya jadi Apollo. Jadi kita bertiga punya jalan hidup masing-masing lah. Tapi di sering berjalan waktu kita dipertemukan kembali tapi dengan situasi dan kondisi yang udah berbeda dan disitulah drama-dramanya sama fightingnya muncul. Oh, lo ngapain cup di sini? Biang masalah. Hah? Lo jadi apa? Jadi karakterku di sini memerankan Navi, sekelompok peneliti yang diculik oleh kawanan Tobias gitu. Diculik dalam hutan, disekap, akhirnya mereka nanti yang muncul menyelamatkan kami gitu. Jadi nggak Kenapa? ada berantemnya. Cuman disekap aja begini. Yang berantem tuh mereka nanti. Iya. Tapi emang yang penting judulnya main di film
Action. Action. Oh, itu dia. Tapi lo nggak ada berantem sama Nggak ada sama sekali. Gini aja nggak ada. Dia kena pukul ya ada. Kenapa kok Oh, ada? kena pukul ada. Banyak lah. Kena pukul senjata. Tapi nggak ngelawan. Enggak. Bisa lawannya gede sih. Anaknya Bang. nggak suka ngelawan sih ya. Iya. Baik hati. Nurut aja ya. Nurut aja. Berarti lo main di film action tapi nggak action. Iya, ini film action pertama aku, Cing. Tapi nggak action. Biasanya nggak ada yang dibanggain juga deh. Lu main action iya, wah pakai latihan lu. Enggak, gua bagian pemukul. Iya, iya. Kok bisa jadi persilangan akhirnya nyelamatin si Navi? Nah, karakternya Sila sama Timur itu kan anggota Kopassus. Nah, mereka itu yang Datang buat datang buat merescue rescue. kawan-kawan yang disandra. Iya. Oh. Ini cerita di Indonesia. Di Indonesia. Iya, Di Indonesia. Maksudnya universe sendiri apa emang ini cerita tentang Indonesia atau bikin Se- Kopassusnya ada disebut? Yes. disebut, cuman secara tempat apa ya disebutnya di sebuah tempat di timur Indonesia aja lah, tidak menjurus ke suatu tempat. Heeh. Tapi latar belakang apa namanya lokasinya di suatu tempat di timur Indonesia gitu. Oh, ini terinspirasi dari ini kejadian nyata. Iya, beberapa kisah-kisah heroik. Jadi bukan hanya satu kejadian, Ah. beberapa kejadian yang dijadikan satu jadi penyelamatan atau apapun itu kisah heroik dari Kopassus lebih khusus dijadikan satu dalam film ini. Iya. Oh, kalau nanya ke Yusuf ya, kalau nanya ke Yusuf, dia nggak tahu ceritanya dong, orang dia disekap kan. Di luar ngapain aja. Dia suka apa dia? Iya, jadi lo Ada, kalau- Cing. Jadi karena aku dan kawanku Adinda masih muda, kami yang jadi negosiatornya. Sama, kan lo yang disekap. tapi kan mulutnya enggak, Cing. Maksudnya kok jadi berarti kok jadi negosiator? Jadi negosiator antara kami dan sekelompok orang yang menyandra kami gitu. Ah. Jadi kami juga pengen keluar dari situasi tersebut. Oke. Karena Tapi nggak tahu kan? Gak tahu kalau ternyata mereka ingin menyelamatkan kami gitu. Jadi ya terpisah aja sebenarnya lo nggak tahu Terpisah. nih, perjuangan 3 orang ini gimana untuk sampai ke lo. Gitu. Ya. Tapi kami berjuang dari dalam, Cing. Iya. Aja. Gak mau kalah. Berjuang dari dalam. Ada. Oke, gas. Iya. Tapi karena ini drama fighting, banyakan mana drama fightingnya? Ah, beda-beda tuh. Saya serahkan ke Alpha teman saya lagi, dulu. Iya. Iya, saya Iya, lagi. iya. Kalau saya sih banyak drama. Iya pasti orang nego. Nego masa mau fighting ya. 60-40 Iya, lah, Cing. hampir seimbang ya 60. Ya, 60 fighting, 40-nya drama. drama. Berarti orang-orang yang main selain yang negosiator, semua punya basic apa namanya bela Bela diri. diri. Yang punya basic kayaknya Maco Hungan, anaknya Om Joseph Hungan. Oke, iya. Ya, dia Taekwondo. mungkin punya basic bela diri, cuman sisanya tuh enggak. Kita dilatih sama tim koreonya Bang Iko, Wise Team, 2 bulan atau 3 bulanan lah, Ya. buat nyiapin segala Latihan macam fighting koreo. aja. 2 bulan Latihan 3 fighting. bulan itu. Iya, buat ngelatih koreo yang sudah dibikin Iya. sama mereka, terus ditransfer ke aktor-aktornya buat ngelatih gitu. Iya. Berarti fisik juga latihan dong, latihan fisik. Apa cuman gerakannya doang atau pakai latihan fisik juga? Latihannya menguras fisik sih. Iya betul, karena Jadi 3 udah bulan fighting terus, ya secara langsung kan fisik juga Terbentuk lah. terbentuk jadi. sendiri juga. Gitu. Oh. Kalau syutingnya berapa lama? Wah, panjang, Cing. Kita 50-an hari ya. 3 bulan lebih lah. Iya. Hampir 3,5 bulan. Yes. Kok lama banget? Kayak gue denger-denger yang sering datang sini 14 hari, 20 hari. Mungkin karena action ya, dan standarnya Bang Iko kan soal action tuh, ya Tinggi Hollywood, lah ya. tinggi Hollywood, gitu. iya, 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 Dan iya. lokasinya juga. Lokasinya bener di timur ini? enggak. Kita lokasinya di tuh Jawa Barat. Di Jawa Barat. Cuman secara lokasi di ketinggian lah. Ketinggian. Oke. Jadi sering hujan, terus Oke. secara energi juga, apalagi adegan fighting tuh kita rebutan oksigen lah sama pohon gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. banyak yang ngap apa segala Ngap, iya, macam. iya, iya. Intinya di hutan juga Iya, soalnya. lumayan menantang juga sih loh. Tidur di mana? Di barak. Enggak dong. Nggak ada ini. Nggak. Rumahnya sekali aja setiap hari. Selebihnya Selebihnya hutan. tidur di hutan. enggak, kita tidur Kita hotel lah. Oh, Balik ke maksudnya
Santai Jim. Santai. Gimana nih, Cik? Kayak nggak terima gitu. Iya, baru 3 bulan latihan Korea udah santai loh. Iya. Enggak, maksudnya memang setiap hari balik ke hotel. Ya. Terus ke lokasi. Ke lokasi lagi. Ya, ke lokasinya juga lumayan jauh. Nah, itu Cing. maksud gue. Kayak hampir kita menuju lokasi itu 1,5 jam sendiri. Iya. Dari penginapan. Dari penginapan. Wah, udah terkuras juga energi ya. Iya. Belum jalan naiknya ke atas 30 apa 40 menit itu jalannya emang bukan jalan aspal, jalannya kayak kita off-road gitu, jadi ketek. 3 hari pertama teman saya mabuk. ada. Muntah di mobil. Enggak, mabuk karena mabuk. Kirain minum 3 bulan. 3 Minum hari. sih kalau nggak minum kan haus. Minum sih cuman malamnya ya. Nggak Iya. bisa ya. Gitu, jadi Pas break dari ya. secara lokasi sudah susah, Iya. menuju ke sana udah capek, beneran kayak nguras energi banget, Cing. Iya, dari durasi syutingnya aja 3 bulan ini. Ini adalah film yang paling lama yang pernah gue di sini durasi syutingnya. 3 bulan ya. Malah kadang kita 1 hari cuma ngambil 2 scene gitu. Iya. Sehari Cing 2 scene doang. Itu kenapa? Memang segitu apa? Memang cukupnya segitu? Satu emang adegannya mungkin segitu, Oh. belum lagi kita sama cuaca yang sering hujan. Iya. Oh. Jadi emang banyak banget tantangan sih. Banyak kan ini maksudnya banyak kan berantem di dalam hutan. Iya, Iya, emang 90% lokasinya di di hutan. hutan. Oh. Jadi fighting outdoor dengan cuaca begitu, ya hal-hal teknis apa segala macam tuh yang bikin agak kita memerlukan 3 bulan lah untuk menyelesaikan film ini. Artinya lo 3 bulan nggak kemana-mana, nggak balik Jakarta, nggak ada break, nggak ada ini, tetap 3 bulan ada di penginapan itu. Iya, break juga di hotel aja udah. Dia break mengurung diri ya, biar Biar membawa membawa intensitas sandranya itu tetap ada. Jadi aku kalau libur emang jarang keluar kamar. Karena lo memerankan orang yang sedang Disandra, tersandra. ya. Terdewi nggak selain Aduh, lucu banget lagi. ya, wah, ada bakar-bakaran juga ya. Iya. Karena kan kalau dibikinnya kayak asal-asalan, kayak misal bakar-bakaran terus api nggak enak dilihatnya jadi agak kurang ya. Iya, betul. Lo udah pada nonton belum? Saya belum, mereka berdua udah. Iya, kita pernah sekali ada screening lah. Cuman ini belum. Kenapa lo nggak nonton? Nggak diajak. Kan dia masih disandra. Masih waktu itu. Masih di Sandra. Iya. Tapi akhirnya gambarnya karena memang Iko Uwais standarnya Hollywood. Iya. Kalau lihat dari trailernya, ya udah Hollywood ya ininya ya. Iya. Iya, Cing. Dan yang membanggakan gitu ya. Nah, Kru-kru apa segala macam semuanya tuh orang-orang Indonesia, Iya. cuman sebisa mungkin taste-nya tuh bisa internasional gitu loh. Karena memang film ini rencananya bukan cuman tayang di Indonesia, ada beberapa negara Asia Tenggara, bahkan mungkin Eropa sama Amerika. Bang Iko dengan Jaringannya jaringannya ya, sana di ya. Amerika Iya. mungkin. Iya. Mau tayang tanggal 18 18 Desember. 18 Desember. Semuanya udah punya pengalaman acting. Udah. Udah. Jadi acting udah aman lah. Ya, acting udah aman. Kita tinggal nyesuain kondisi di dalam cerita gimana gitu. Dan Bang Iko tuh sangat membebaskan kita untuk freestyle dengan karakternya gitu. Jadi kita present karakter ke dia, nanti dia tinggal ngurangin dan nambahin apa yang kurang menurut dia gitu. Bener-bener ngebebasin kita untuk bermain gitu. Iya. Tapi kalau untuk yang fighting, Jim lo pertama kali ini Siap, benar Bang. pakai si Iya, kayak masih terbawa Kopassus sih. Iya, esprit de corps-nya masih ada. Karena kalau saya gini siap Bang. Lo udah pernah? Sebelumnya pernah, cuman secara porsi dan kesulitannya mungkin ini lebih Ya. level up Levelnya gitu ya. Karena levelnya memang di lebih- sini lo berperan sebagai orang yang mahir berkelahi ya. Iya. Iya. ya bisa dibilang nggak mahir-mahir banget sih. Sebenarnya yang mahir tuh karakternya Jimmy sama Bang Iko, karena mereka kan backgroundnya Kopassus. Kopassus, ya. Kalau saya bukan background dari situ, cuman karena gabung dengan kelompok separatis, ya fighting dengan style inilah jalanan gitu. Freestyle street. Iya. Jadi tentang ini nih, karena dia disandra jadi akhirnya
tugas dan tanggung jawab negara hadir buat menyelamatkan mereka. Oh, lo kenapa sih disandra? Lo sebagai apa tadinya? Lo lagi ngapain terus tiba-tiba Kita tuh sekelompok 6 orang sedang meneliti semua ijazah? keberagaman Bahaya yang ada di hutan itu. Ijazah. Semua keberagaman yang asli di Ya, meneliti. sedang meneliti hutan yang sedang kami pijak lah gitu. Oke. Asli atau enggak gitu. Apakah ini penyebab banjir gitu? Nah, Ya. setelah itu akhirnya kami disandra oleh kelompoknya Tobias inilah. Tobias Oke. pemimpinnya gitu. Oke. Yang badannya gede kayak labubu lah. Kita manggil dia tuh labubu karena gede banget Gede badannya. banget ya. Dan bentukannya serem gitu. Eh. Sampai akhirnya ya kita nggak punya jalan keluar gitu, nggak tahu harus gimana. Kabar itu bisa sampai ke kota ya lewat pesan-pesan kecil yang kami selipkan dari radio gitu. Oh, radio-radio yang gitu-gitu. Ya, Oh, seru ya ini harusnya ya. seru Si Cing. yang jadi Tobias ini dia dulu ini ya ketua stand up Indo Jaya. Oh iya, Iya, Jayapura. Jayapura. Hah, siapa? Arnold Arnold Bogau. Oh, Arnold Tobogau, dia ketua stand up Indo. Jayapura, Papua. Lucu orangnya. Lucu orangnya, cuma Emang di sini jangan dia serem. ngomong, dia tuh kalau diem serem, Jing. Kalau ngomong, aduh lah bubu. Tapi banyak ngomong gak dia? Enggak. Enggak, untungnya nggak banyak ngomong. Iya, iya. Jadi memang serem ya. Iya. Oke, 3 bulan ini durasi yang lama ya. Lama banget, Cing. Ada perasaan, kapan selesainya atau excited terus selama ngikutin? Apa ya, karena suasana memang durasinya lama, terus lokasinya juga berat. Cuman vibes yang terasa di lokasi syuting tuh menyenangkan gitu. Jadi nggak berasa, udah 3 bulan kita syuting ya. Jadi lebih ke kayak gitu sih, Cing. Mungkin karena pemainnya banyak juga, jadi kita ngerasa kita terisolasi bareng-bareng gitu. Emang banyak pemainnya? Banyak sih, kami aja yang disandra 6 orang. Mereka, satu geng lagi, Tobias, gengnya Sila, gitu. Banyak banget sih pemainnya. Oh banyak. Banyak-banyak. Iya. Terus berantemnya juga ada yang kayak kolosal gitu, bareng-bareng. 20 orang, 30 orang beranteman ada. Ada kayaknya, cuman nggak terlalu Nggak kayak tawuran-tawuran soal- rame gitu. Iya. Wah, harusnya seru nih ya kalau denger dari Seru ini sih, ya. seru. Harus nonton nggak sih kita ini? Oh, harus. Harus dong, Cing. Jadi semua akan nonton nih, termasuk lo pertama kali. Pertama kali nonton. Penasaran sih kayak selama ini kan aku dari kecil, nggak kecil sih, remaja gitu, nonton film-film actionnya Bang Iko kan. Jadi bayanganku tuh kayak, ini film jadinya akan kayak seperti apa ya gitu. Bisa kerja sama Bang Iko, terlibat gitu dengan orang yang bisa kita bilang top tier lah di film action gitu. ya. Apalagi di Indonesia gitu. Jadi ya semoga hasilnya membanggakan sih. Lo ngeliat gak waktu syuting yang lain, scene yang lain? Enggak. Ya. Karena disandra. Ya kan mulai lagi syuting yang lain lo nggak diikat terus. Ngelihat yang scene helikopter. Itu, Karena aku tuh. juga nih helikopter. Karena aku juga ada scene berdekatan dengan helikopter. Oh. Wah. Gue pernah syuting film, ada fighting, tapi gerakan tuh nggak banyak. 1, 2 cut udah. 1, 2 cut, ntar dia digabungin gitu. Nah kalau ini panjang. Digabungin iya, cuman secara gerakan apa ya dibilang satu grip gitu ya. Maksudnya ada beberapa misalnya pukulan tendangan memang dipotong-potong. Cuman secara pengambilannya ada yang sekali jalan gelundutan panjang terus nanti dibagi-bagi per part lagi. Oh, ya kalau gue karena syutingnya sinetron ya. Jadi tapi harus ada ini, jadi 1, 2 cut udah cukup. Gitu. Pas gue lihat hasilnya kayak berantem beneran gitu. Iya. Apa memang begitu cara ini atau memang diambil dulu satu scene koreo yang satu utuh koreo, habis itu baru dieditnya atau gimana sih kalau adegan gini? Kita kan sebelum syuting sudah bikin video boardnya dulu kan. Oke. Jadi semua adegan fighting itu udah di-record dulu per shotnya. Nanti ketika di lokasi tinggal menyesuaikan dengan yang ada di video board dulu. Misalnya dalam satu adegan fighting ada berapa shot gitu. Memang dipotong-potong. Iya.
Kayak kepukul ya supaya kelihatan natural aja nggak gampang ya. Iya. Iya, betul. Bukan mukul ya, kepukul Pukul ya. supaya lo kenain sekalian ya biar natural. Lumayan susah karena menyesuaikan reaksi dengan benda yang ke arah kita. Gitu. Jadi itu lumayan. Bahkan itu ada latihannya, Jing. Kepukul. Aku ada dapat latihan untuk kepukul doang ya. Orang mau latihan mukul lo, masa latihan kepukul? Aneh. Karena biar terlihat natural dan emang sakitnya beneran, biarpun benda itu nggak kena langsung ke kepala kita. Ada latihannya. Latihan kepukul. Latihan kepukul. Jadi tiap hari pas latihan cuman begini, Lebih sakit terus lah ya. nyoba pakai senjata gitu yang Katanya dummy. lu kalau pulang di depan kaca gitu terus ya enggak ya? Beda kepukul sama benda sama kepukul sama tangan beda. Beda. Mau dicoba, Bang? Pakai tangan ya. Ntar habis ini getok sama balok. Oh beda. Itu pun ada Ada latihan. latihan. Maksudnya sedetail itu Sedetail itu. apa namanya timnya Iko Uwais untuk bikin supaya kelihatan natural. Natural, benar. Kalau gue ngeliat dari trailernya sih memang gambarnya juga dramatisnya udah hampir sama-sama produksi-produksi Hollywood ya. Iya. Amin. Tuh ininya tuh. Dan rumah-rumah itu tuh memang dibangun dari hutan Kosong. lapangan kosong gitu, dibangun setnya tuh. Ya. Biayanya gede banget dong ini. Wah, itu Tapi kan ada Ini uang aja dan 500 juta. ada 500 juta. honornya. Uang harian, Mers. Ini produksi kapan tahun berapa? Syutingnya? Tahun lalu. Persis tahun lalu. Persis tahun lalu. Akhir tahun lalu kita syuting. Buset, setahun jadi bos Setahun. pronya. Mas Pronya Yes. setahun. Dan emang Bang Iko sedetail itu dalam editingnya. Terutama adegan fighting ya, memang detail gitu. Darah-darah juga ada di sini. Ada dong. Cuman nggak terlalu berdarah-darah seperti filmnya yang di The Raid ya. Ini lebih action sama action armorinya kan karena ada prajurit Kopassus lebih ke senjata-senjataan sama fighting sama dramanya justru yang Iya. lumayan nge-punch juga bukan cuma adegan fighting aja. Kayak megang senapan gitu. Kalau nggak bener-bener kelihatan culun ada ya. Ya, ini latihan nih. Latihan juga. Masuk Iya. barak deh nih. Berapa hari waktu itu? Jadi kita ada bootcamp, Bang. Ah, Bootcamp itu kurang lebih hampir seminggu di Cijantung. Cijantung, sorry. betul. Bukan, yang di Bandung, Pusdiklat Kopassus. Oh, oke. Batu Jajar. Di Batu Jajar. Untuk megang. Untuk Bagaimana megang? menjadi jadi semuanya, jadi jiwa seorang Kopassus gimana, disiplinnya, kayak ada PBB, baris berbaris, sikapnya seorang prajurit itu, sama megang senjata, SOP. Ya itu emang seminggu tuh emang jadi Kopassus, jadi gabung sama beberapa teman-teman Kopassus itu bootcamp bareng-bareng. Sampai naik ke hutan kita belajar bagaimana cara menyerang, hand signal. Apa tuh? Hand signal. Oh, gini apa? Ya gini apa, Kak? Itu makan, Iya, Bang. itu mah nggak usah Umum. Kopassus. Iya. Tinggal gitu doang. Masa harus Masa belajar? di Kopassus belajarnya gini. Kadang-kadang. Kalau gini apa sih? Itu Itu ada apa? lihat buat apa? Ada musuh. Jadi kalau Berhenti nih. berhenti, langsung posisinya jongkok, langsung tunduk. Ah. Terus kalau gini, saya mantau sana nih, kamu sini. Cover ada, lindungi gitu. Banyak sih hand signal, hanya saya udah Lupa lupa dikit. karena tahun lalu ya. Karena tahun lalu. Iya, udah kelamaan, udah gak dipakai lagi. Iya. Ini Siapa kan tahu lu di rumah mau gitu. Iya. Nggak ada yang ngerti. Iya. Oke, kita ngomongin backgroundnya masing-masing nih. Kalau Aufa lo memang backgroundnya di film atau gimana? Di acting, dunia acting, entertainment. Pertama kali ke dunia film atau ke acting tuh dari 2014 sih. Waktu itu ada yang bikin film di Ambon. Masih sekolah di sana waktu itu. Iya. Karena filmnya tentang sepak bola dan gue suka main bola, akhirnya udahlah ikut aja casting. Casting. Terus tiba-tiba kepilih masuk. Yang Bareng Patra. Ya betul, Oke, yang ya. bareng Patra. Oke. Kepilih,
Terus gua ke Jakarta, karena proses syuting waktu itu lumayan lama, jadi gua kenal baik lah sama krunya apa segala macam. Pas gua ke Jakarta, gua samperin kru-krunya, ngobrol-ngobrol aja silaturahmi kan. Iya. Terus ada casting, ikut lagi. Ada casting, ikut lagi. Nah, keterusan sampai sekarang, Cing. Dari 2014. Casting doang. Enggak dong, Cing. Ada yang kepilih. Oh, ada, oke. Tapi memang banyak yang ketolak Iya. juga. Iya. Kirain casting akhirnya dapet Timur dari. Iya. Memang jadi udah di Jakarta ini memang main di dunia acting. Ya, Sampai akhirnya dapet Timur. sampai akhirnya dapet Timur. Kalau dapet Timur gimana nih prosesnya? Sama di kontak sama casting director Timur, dikasih sinopsisnya, baca. Gue masih ingat banget di apa namanya pesan WhatsApp itu, ini sutradaranya Iko Uwais. Anjay, Hollywood. Iya. Langsung. Oke. Casting. Casting pertama selesai, terus diminta lagi buat casting yang kedua, tapi nggak pakai kamera, Bang Iko langsung yang ngeliat. Barengan tuh sama Jimmy waktu itu kita datang casting. Nyobain salah satu adegan di potongan adegan yang di dalam skrip, di depan Bang Iko langsung sebagai sutradara. Nah, mungkin Bang Iko punya kacamata sendiri sebagai sutradaranya. Jadi dia mempercayakan karakter Apollo untuk aku bawain sih. Yang dicoba fighting atau dramanya? Dramanya justru. Oh, dramanya. Justru Bang Iko lebih, ya kalau part fightingnya ya dia udah punya tim yang proper buat ngelatih kan. Oke. Jadi mungkin lebih pengen ngeliat sisi Kemampuan acting ya, dramanya. kemampuan actingnya. Terima abis itu udah langsung. Langsung terima. Saat itu juga nih, oke. Atau ada kasih. Ada jeda beberapa hari lah mungkin. Dia ngeliat dulu atau mungkin dia punya pertimbangan lain. Akhirnya beberapa hari kemudian dikabarin ikut tergabung dalam film Timur. Anjay. Lu Jim gimana Jim? Saya Sama. beda. Kalau background sih saya pegawai Bang PNS. Nggak Apa percaya tuh? Bang, nggak apa-apa. Saya juga nggak percaya. Apa tuh? Tanya dulu, Cing. Siap. Wah, Apa? Saya kerja di Badan SAR Nasional, Basarnas. Basarnas? Iya. Jakarta? Kebetulan Jakarta. Kebetulan? Lu? Dulu saya kan penerimaannya di Papua, Oke. Jayapura, terus tahun 2013 dikirim ke pusat Pusat. buat stay di Jakarta sampai sekarang. Boleh sama kantor? Jadi beberapa film tuh emang dilihat dulu sama kantor ini latar belakangnya apa. Kalau kebetulan film ini kan ada menceritakan tentang salah satu kalau mau dibilang ada sejarah lah, sejarah tentang Indonesia atau film-film yang mengangkat tentang satu instansi lah. Tanda kutipnya merah putih ya. Iya. Jadi didukung sama kantor, boleh gitu. Kasih cuti gitu? Iya. Atau tugas kantor syuting? Ih, asik bener. Ada lebih ke cuti sih, cuti besar dengan Oke. alasan penting. Iya. Waktu pertama kali Basarnas di Papua kok bisa ke sana? Saya kan emang lahir di sana. Iya, maksud gua. Oke, siap, salah siap. Iya, memang lahir bukan lo kenapa jadi ke Papua, bukan. Maksudnya kenapa lo melamar ke PNS Basarnas? Saya kan asalnya dari Wamena nih, Cing. Oke. Cing lagi tadi saya panggilnya abang. Oh, udah, apa aja. Sorry ya. Apa aja Jim? Iya. Nggak enak. Iya. Jadi dari Wamena, pertama kali itu masih SMA saya gabung sama ada film dulu judulnya Cinta dari Wamena 2010. Oke. Itu pertama kali. Sudah itu ada nih lamaran dibuka buat Basarnas gitu. Kebetulan saya sering main dulu di posnya di sana. Yang saya lihat orang-orang ini kok kerjanya nyantai gitu ya. Kan kalau Basarnas kalau kerja kan jangan. Oh, iya. Lebih baik kalau bisa Lebih baik jangan nggak kerja. Iya, benar. Bahasanya sih makan gaji haram. Gak apa-apa ya, ini halal kalau yang ini. Iya. Gaji buta tapi Iya. jangan kerja. Diharapkan Dari situ. tidak bekerja ya. Iya. Diharapkan tidak bekerja. Jadi lo ngelamar lah ke situ. Kan santai kan kelihatannya. Iya. Padahal berat sih. Akhirnya lo masuk situ kerja berat, ternyata banyak. Ternyata berat. Ternyata tidak seperti apa yang dilihat orang gitu. Tanggung jawabnya besar. Nih saya nggak promosi. Iya, Tapi iya. memang pada faktanya di Indonesia kami itu dituntut buat bisa memenuhi 3 matra nih, darat, udara, laut. Kalau luar negeri kan SAR-nya satu aja. Kalau mau yang laut dia pakai navisil. Iya. Kalau di darat dia pakai damkar. Nah, kalau Indonesia diminta semua. Oke. Nah, itu yang agak berat. Jadi kita harus memenuhi tuntutan masyarakat itu seperti knowledge atau ilmu aviation rescue, underwater rescue atau urban
rescue. Nanti kalau kita bisa lebih dalam lagi segmen Minta di calling lagi sendiri. Di calling lagi, Cing. soalnya panjang. Khusus Kalau cerita ngebahas itu panjang. Basarnas ya pakai itu ya. Siap. Iya. Jim, Siap. lo memang punya ketertarikan untuk menolong orang sehingga pas nih akhirnya. Bener nih. Di sini kan saya merescue. Betul, itu yang gue tanya. Gitu, kerjaan lo ternyata bagian rescue. Ya. Ini search and rescue lagi. Lo Iya, harus benar. cari dia ada di mana. Setelah ketemu lo akan rescue. Ya. Emang lo punya kecenderungan suka menolong orang? Bukan suka sih, saya lebih ke panggilan jiwa. Oh iya. Bener-bener. Gokil. Si Abel sampai pengen minum gitu. Pengen minum. Hidup aja ya. Wah. Waktu lo di Basarnas, lo udah pernah ngapain aja? Yang paling berat ya, ini karena kebetulan saya di lapangan, jadi Basarnas kan ada staff, ada lapangan. Saya di rescuernya lapangan. Kalau luar negeri kita kemarin terakhir evakuasi yang di Myanmar gempa. Lo ke Myanmar? Ya, kebetulan Indonesia tuh udah punya tim yang diakui secara internasional di bawah PBB. Kita punya tim namanya INASAR, Indonesia Search and Rescue. Itu Turki, pernah dulu gempa Turki, terus itu pertama kali. Terus kedua tuh Myanmar, itu yang luar negeri. Kalau dalam negeri, skala operasi buat saya pribadi yang paling berat pernah ada operasi SAR, pesawat crash di Kartens Pyramid. Ketinggiannya di sekitar 4.400. Nah, kami tuh survive di atas dengan hipoksia, kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen. Saya bersama teman-teman dari Vertical Rescue Indonesia dari Bandung. Itu apa? Itu LSM? Si Vertical- Mereka tim Maksudnya- rescue tapi yang berdiri sendiri. Ya non-profit? Yes. Oke. Nah, itu pesawat crash di ketinggian, jadi kita harus evakuasi jenazah sih. Iya, iya. Nah, itu lumayan karena di atas, kalau di atas ketinggian 4.000 itu kan ada badai, Iya, kadang-kadang Krispati. iya, banyak tuh. Semi basah. Basah. Itu waktu lu di Basarnas Papua? Atau udah di Jakarta kirim ke sana? Oh, itu saya udah di Jakarta. Dikirim ke Kirim ke sana? sana. Karena buat support. Jadi ada tim saya kebetulan buat disiapkan buat operasi-operasi khusus dan penanganan khusus. Memang dia tuh khusus semua ya. Pasukan khusus, operasi khusus, penanganan khusus. Film khusus juga, Timur. Woi. Masuk lo Jim ya. Gokil lo Jim ya. Gokil lo ya. Siap. Terakhir apa yang lo ini operasi apa yang terakhir? Terakhir itu tahun ini sih Myanmar sih kebetulan. Myanmar itu terakhir. Ya, si Bolga ini kan sedang terjadi nih. Iya. Tapi kita sudah tim dari pusat tuh sudah dikirim buat kesana, hanya memang akses dan lain sebagainya emang susah aja, jadi kurang diupdate lah. Tapi emang kita tim search and rescue kita diakuin sama dunia internasional. Kalau buat Urban SAR ya, yang INASAR itu sudah diakui. Jadi di bawah PBB itu sudah diakui secara global. Oke. Jadi di mana ada bencana internasional, Indonesia sudah siap ngirim. Salah satunya adalah Jimmy. yang ada di film Timur. Gokil banget. Memang gokil lo Jim. Gokil. Lo gokil Jim udah. Fix lo gokil. Iya. Jadi ngadepin hutan itu udah biasa buat lo dong. Udah biasa. Ya, karena emang udah dilatih buat survive dan lain sebagainya tuh aman sih. Hidup dia, Cing, dilepas di hutan hidup. Iya. Harusnya pas syuting lu nggak usah balik ke hotel, di hutan aja udah ya. Tapi telkonya yang marah. Balik lu. Iya. Aktor kan pada saat itu jadi Profesional, aktor. profesional. Oh, profesional. Lo tapi perasaan kayak naluri pengen bantu orang di situ? Selalu, jadi kayak aduh. Contohnya kalau ada yang nggak safety gitu, selalu Iya. saya ingatkan. Oh. Contohnya ada yang manjat-manjat nih, tim-tim apa lighting kan tinggi kan manjat, terus dia nggak safety, saya bilang hati-hati lu, pakai helm apa. Setelah itu kayak terbiasa, jadi selalu aware atau care sama teman-teman di lokasi, hati-hati itu walaupun kayu sekecil ini tapi jatuh dari ketinggian 10 meter nancap juga. Maksudnya hal simpel yang kecil gitu kan nggak diperhatikan. Ini ilmu, Cing. Ini ilmu. Iya. Dan lo peka lah sama hal-hal yang kayak gitu. Karena terbiasa. Iya, masa umur ini. Tadi baru belagu tuh. Lo di casting nggak untuk ini?
Di casting bareng. Oh ya, ini kan dia ketemu lo pas kedua kan? Iya, pas request. Oh. Pas sama Pak Iko-nya lo ketemu berdua nih. Sebelumnya lo udah pernah di casting juga? Buat Timur. Ah. Iya, di casting. Pertama kali dipanggil sama Telco buat datang. Nah, pertama kali saya datang saya ketemu Ova. Oh, jadi dia gitu. sekali doang pas request. Kalau saya 2 kali. Pertama, terus request yang bareng sama dia. Oh, lo berapa kali berarti? Satu udah sekali itu doang. Iya sih, sekali. Rezeki sih, rezeki. Mungkin jiwa-jiwa penolongnya tuh udah kelihatan. auranya udah keluar. Penolongnya Begitu udah- Pak Iko lihat, Enggak, sabar dulu. Saya oke. saya ini Miss nih. Saya soalnya waktu casting pertama jadi penjahat. Oh. yang bareng ini jadi penjahat. Iya, saya kan jadi Franz. Casting pertama saya jadi penjahat, tapi emang nggak bisa kita sembunyi naluri penolong itu. Jadi emang dibalikin diterimanya jadi ini. Kan pertama lo dikasih sebagai Franz. Yes. Oke. Akhirnya berubah menjadi terus Sila. sebagai Sila pas saat Casting dipanggil lagi tuh request saya. Oh. Coba lu bawa ini nih Jim, kayaknya lebih ke ini lebih dapat deh. Oh, oke. Pas di request lagi Bang Iko sih katanya. Ini memang Ini yang memang gue cari nih. gitu ya. Ini sih. Iya, kalau masih ada kesempatan lagi kayaknya Timur lu deh. Bener juga. Bener juga kan? sih. Iya, kalau Bang Iko nggak main kayaknya Iya. bisa naik. Enggak, saya. pas kayak Timur pantesan dia daripada gue. Iya. Emang kalau dari nama sih pantas. Timur gitu. Kurang timur apa coba Bang saya? Iya. Dan yang dites juga ini, acting juga bukan fighting. Drama. Oh, Sama dramanya. seperti Alpha. Oh. Ini pas saya drama Bang Iko sih oke sih karena kalau fighting itu seperti yang dibilang Alpha sudah ada tim yang Ada timnya, bisa ya? dilatih. Iya. Yang penting ada kemauan aja gitu. Oke, apalagi lo basic udah ada sebagai tim SAR INA SAR yang sudah diakui oleh Badan PBB. Ya di bawah PBB. Di bawah INA SAR apa? Indonesia Search and Rescue. Internasional. Nah, tapi kan itu kan pekerjaan pelayan. Oh itu ini ya apa Oh, iya, namanya? Benar-benar. Karena memang panggilan jiwa lo untuk nolong tuh Yes. tinggi gitu. Ya? Kalau nggak sih itu sih kayaknya nggak dibuka jalan juga sih buat masuk ke situ. Oh, Karena puji Tuhan pas tes itu sekali aja langsung tembus. langsung tembus. Ya ada teman-teman saya tuh yang 5 kali, 7 kali tes buat ke sini. Iya, dia antara merendah menyombong. Iya. Saya serba salah, jujur salah, nggak jujur salah. Iya. Maksudnya lo cukup ngomong sekali saya diterima, nggak usah dibandingin sama Iya. temen. Oh iya. Jangan 5 kali kan jadi kita. Buat menguatkan fakta aja. Gak apa-apa kalau fakta gak apa-apa. Iya, Bang Daga apa ya. Oke, jadi akhirnya kepilih syuting deh bareng. Siap. Syuting bareng. Lo Cup, gimana ininya? Prosesnya? Sama sih sebenarnya panggilan casting dulu dari casting director. Ketika udah bikin videonya, nyoba satu adegan, abis itu baru ketemu Bang Iko langsung. Kayaknya semua hampir ketemu Bang Iko ya. Iya. Untuk ngobrol dan untuk memastikan. Bang Iko tuh nanya, gimana lu ngebaca karakter ini? Terus gimana lu akan bawain perannya ini? Ya, aku dengan riset yang baru dapat setengah skrip deh, kayaknya baru penggalan-penggalan, coba ngasih gambaran, nanti aku akan bawainnya gimana, Navi itu kayak gimana. Setelah itu ya akhirnya keterima setelah ngobrol sama Bang Iko, alhamdulillah. Oh iya, jadi dari proses castingnya aja udah serius ini filmnya. Iya. Emang yang ditebelinnya drama, karena di film ini tuh, ya kita kan tahu film action tuh laki banget ya, gedebak-gedebuk Iya. segala macam. Tapi Iya. mendengar komentar beberapa yang udah nonton, perempuan-perempuan, ibu-ibu, tante-tante tuh nonton kayak, Tante-tante. Iya. Penekanannya agak iya salah ya, tante ya. salah ya gue kakak-kakak, teteh-teteh. Iya. Nontonnya tuh kayak Gimana gitu. kok film laki bisa se-fragile ini ya gitu. Oh, ada momen-momen haru ada. Ada banyak banget sih. Oh iya. Jadi nggak sekedar nonton orang berantem, Yes. Benar. tapi ada dramanya di situ. Kayaknya emang paling enak nonton film gitu ya. Maksudnya secara cerita dramanya ada, terus ada fightingnya jadi lengkap gitu. Iya, betul. Mungkin karena penulisnya perempuan juga. Iya. Yes. Oh, penulisnya siapa? Penulisnya Mbak Titin Watimena. Oke. Jadi dia emang ngegambarin bahwa ini film bukan cuma buat laki, dia masukin sisi perempuannya di situ. Yes. Biarpun yang main bukan perempuan ya, yang main Iya. laki kayak kita ini. Pemainnya laki semua, cing, capek.
Laki semua. Laki semua, perempuannya cuma Ada. 2. Iya, Iya. Tiga deh, Fani Gasani, Yasamin Jasim, sama Amara. Itu yang tim lo di ini, tim lo di yang di Sandra. Yang di Sandra. Oh, cuma 3 ininya. Laki semua, Cing. 3 bulan laki semua apa enggak 4? Ketemunya batangan lagi. semua. Hutan pula. Iya, untuk apa bikin suasana jadi nggak boring, nggak jenuh, nggak penat, ngapain aja tuh? Wah, itu tuh. Apa kasih tahu? Ya, pasti ada sesuatu yang dilakukan sehingga, terlepas lah beban-beban itu Nah, ngapain? yang jadi tadi si Arnold Kobogau itu yang ketua stand up Indo Jayapura. Dia tuh selalu jadi badut kita di lokasi lah. Bagian yang kalau lagi nunggu terus dia ngelawak-ngelawak. Nah, itu dia tuh. Dia mungkin karena basicnya stand up udah banyak Iya. cerita-cerita lucu jadinya, Cing. Cerita-cerita Udah Papua, nyiapin materi segala kayaknya. macem. Oh, Nah, itu yang bikin ya lumayan mengisi waktu-waktu kita selama 3 bulan itu di Iya. hutan. lo ngapain, Jim? Sama lah, ngelucu. Gak mau. Enggak, tapi ya. saya kan belajar Dasar dari juga, belajar dari stand up Arnold. juga. Masalahnya gini, Dia kayak, aduh nyesel nanya itu. kan soalnya Gue kira saya sama juga menikmati si Arnold, gue gitu. Sama ngelucu juga. saya sekamar sama dia, Bang. Soal syuting. Nah, terus kami berdua kan saudara, Oh, saudara. semarga. Oke. Jadi ya udah dia tuh cerita-cerita itu kalau ke lokasi emang yang bikin cair suasana dia. Jadi kita walaupun nunggu atau apa, kadang-kadang kita nggak punya jadwal syuting, kita main ke lokasi. Karena saking Nggak ada scene-nya nih di hari ini. Iya. Lo datang. buat lihat anak-anak syuting habis itu tertawa-tertawa karena bosan kalau di hotel. Karena saya kan bukan Sandra ya. Iya, Kayak iya. dia murung diri nggak bisa. Lo kalau nggak ada ya lo di kamar aja. Di kamar aja. Jarang keluar sebenarnya kalau lagi libur. Karena mendalami peran apa? Capek 1 jam ke atas Satu itu, Iya. satu ya mendalami karakternya, ya, menjaga intensitasnya. Karena kan 3 bulan ya, lumayan panjang. Jadi Iya, biar karakternya nggak lepas gitu. Oke, Timur, apalagi yang mau disampaikan buat calon penonton ini? Silakan satu lah dari lo, Van dulu dah. Ya semoga Dari Apollo dulu, dari Apollo ya. Semoga bisa dinikmati spektakulernya fighting yang di-create sama Wise Pictures, Wise Team dan Bang Iko di film ini, juga dramanya. Semoga bisa menjadi pemantik lah genre film action di Indonesia lagi gitu. Iya, Supaya iya. kedepannya ya banyak juga yang bikin emang mahal dan susah memang, tapi semoga kedepannya banyak yang bikin lagi film action. Film action, oke. Nafi, Ya, sebagai kalau yang di Sandra. Kalau harapanku sih semoga film ini bisa bertemu penonton sebanyak-banyaknya. Ya. Karena ya salah satu ambisi kita semua pemain pengen membangkitkan genre action lagi di Indonesia gitu. Kita kayak haus gitu nonton tontonan yang action yang berkualitas gitu. Ya. Oke. Jimmy, sila. Kebetulan film ini kan tayangnya 18 Desember, Ya. akhir tahun. Harapan sih film ini dapat menutup tahun ini dengan penuh makna. Dia Jadi selalu biar boom. biar tahun depannya itu Timur masih terbayang-bayang. Harapannya seperti itu. Pokoknya film ini film yang brotherhood banget. Oke, gue baca sih tadi film Iya. itu Brotherhood. Brotherhood. Dia baca brief. Kan di brief, kayaknya kan di brief. Jangan ngomong. nih. Iya, Brotherhood. Pokoknya ada tuh. akhiri tahun ini bersama Timur. Berapa durasinya ini? Yang udah nonton? Yang udah nonton, Hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Hampir, ya. 2 jam kurang dikit lah. Apa kesannya begitu selesai nonton? Ada yang nonton nih senang tapi pas kelar, aduh capek banget ternyata nontonnya gitu atau? Kita sama ininya. Waktu pertama kali screening, pertama kali kita bernonton, saya sebelah sama dia. Ya muka serem gini tapi bisa nangis juga, Cing, ternyata nonton film. Nggak percaya. Nggak percaya. Pak. Iya. Maksudnya lagi nggak ada kamera juga nangis. Berarti Wih. itu bukan acting maksudnya Pak. Saat dia nonton selesai,
Itu lo nggak acting, lo nangis. Iya. Nggak tahu aja tiba-tiba pipi basah aja. Tapi setuju sih, adegan endingnya, aku baca Kita waktu skripnya reading juga aja, pas reading tuh kayak semua pada berlinang air mata. Pasti penasaran kan? Film action ya ini gitu. Penasaran kan? Sama soundtrack film ini kan juga dinyanyiin sama Teh Audi, Oke. istrinya Bang Iko. Dan Menangis semalam lagunya. Apa? Nyanyian Timur. judulnya Nyanyian Timur. Oh, Nyanyian Timur. Jadi memang Teh Audi tuh ikut proses syuting kita. Jadi memang dia melihat bagaimana kita syuting, Bekerja. bagaimana kita bekerja, terus bagaimana cerita ini digarap, dan akhirnya Teh Audi membuat lagu yang karena memang dia ikut prosesnya. Jadi ketika ditempel ke dalam film tuh jadi memang berasa Nyatu banget gitu ya. dan punch banget. Ya. Jadi lagunya pun dibuat khusus untuk film ini. Betul. Iya, betul. Nggak ngambil lagu yang udah jadi di Iya. tempel. Mungkin karena TOD datang mengikuti kita syuting Iya. kali ya. Tadinya mungkin sebenarnya nggak ada. Nggak ada sound. Nggak ada lagu Original, yang iya. akan Teh Audi bikin. Cuman Iya, karena ikut proses syuting, kepikiran lah mungkin lagu tuh. Ini anak-anak kasihan banget 3,5 bulan di hutan. Gue bikinin Gue bikinin dah. lagu gitu. Kan lagunya sedih juga. Iya. Oke, terima kasih Timur sudah hadir di sini. Terima Mudah-mudahan kasih, Cing Abdel. mudah-mudahan semua yang nonton juga akan berangkat ke bioskop. Amin. Tanggal 18 Desember. Desember di semua bioskop di Indonesia. Ada film Timur dari Wise Picture. Yes. Thank you. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Terima kasih.